Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagian A, yaitu ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Nah, untuk pertemuan kali ini, materinya akan Ibu lanjutkan untuk bagian B, C, D, dan E. Nah, untuk bagian B kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Migrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong seseorang melakukan migrasi, yaitu 1. Faktor yang berkaitan dengan daerah asal. 2. Faktor yang berkaitan dengan daerah tujuan. Faktor-faktor penghambat migrasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jarak yang jauh. 2. Kesulitan transportasi. Yang ketiga, biaya migrasi yang tinggi. Dan yang keempat, faktor pribadi. Migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain dapat terjadi dengan berbagai alasan. Namun, alasan utama umumnya berkaitan dengan ekonomi, seperti ingin mendapatkan pekerjaan atau penghasilan lebih baik di daerah lain. Transportasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Transportasi berperan dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan distribusi. Agar kegiatan distribusi berjalan dengan baik, diperlukan sarana transportasi yang baik pula. Transportasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Transportasi darat, 2. Transportasi air, dan yang ketiga transportasi udara. Kebutuhan sarana transportasi antar daerah makin meningkat seiring meningkatnya kegiatan ekonomi yang terjadi antar daerah tersebut. Pendidikan. Pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Di Indonesia, Satuan Pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sesungguhnya tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan tingkat penghasilannya. Lembaga ekonomi dapat diartikan sebagai lembaga yang mengatur kegiatan atau cara-cara melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Badan usaha terdiri dari koperasi, BUMN, dan BUMS. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi dari lembaga ekonomi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu wilayah, negara, antar negara, maupun antar kawasan. Nah, yang sekarang kita akan lanjut ke pembahasan bagian C, yaitu pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai transaksi produksi kreatif atau jasa yang berasal dari kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Bidang-bidang ekonomi kreatif antara lain sebagai berikut: kuliner periklanan, arsitektur, kriya, desain, fashion, film, animasi, video, aplikasi, pengembangan permainan atau game developer, musik, seni pertunjukan, seni rupa, penerbitan, televisi, radio, dan fotografi. Potensi ekonomi kreatif Indonesia cukup besar. Di sisi tenaga kerja, sektor ekonomi kreatif termasuk sektor perekonomian yang padat tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja di sektor ini terus bertambah. Bekraf dalam publikasinya Rencana Strategi Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019 mencatat beberapa faktor kelemahan pengembangan ekonomi kreatif, yaitu antara lain sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur, regulasi, permodalan, pemasaran, penegakan hukum, dan distribusi. Salah satu data yang terkait potensi wilayah Indonesia dalam ekonomi kreatif adalah besarnya ekspor produk ekonomi kreatif dari provinsi di Indonesia. Meningkatkan kualitas hidup di sebuah wilayah yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak orang-orang kreatif dan inovator ke wilayah tersebut adalah salah satu pengaruh perkembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekarang kita lanjut ke poin D, yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Wilayah Papua memiliki potensi sumber daya alam di sejumlah sektor, antara lain pertambangan, perkebunan dan pertanian, peternakan, serta pariwisata. Kepulauan Maluku memiliki potensi di sejumlah sektor, antara lain sektor perikanan dan pertambangan. Potensi wilayah Nusa Tenggara antara lain sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan, pariwisata, serta mineral. Perekonomian di wilayah Sulawesi ditopang oleh sejumlah sektor antara lain perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Perekonomian di wilayah Pulau Kalimantan ditopang sejumlah sektor antara lain pertambangan dan perkebunan. Perekonomian wilayah Jawa Bali ditopang oleh sejumlah sektor antara lain industri pengolahan, pertanian, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Potensi wilayah Sumatera meliputi sektor perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan. Pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan atau engine of growth dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Terakhir, kita akan membahas poin E atau bagian E, yaitu tentang pasar bebas. Pasar bebas atau free trade adalah pengurangan dan penghilangan biaya yang dikenakan pemerintah pada perdagangan internasional. Melalui MIA, ASEAN diharapkan dapat menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, sebuah wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang setara dan terpadu dengan ekonomi global. AFTA bertujuan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global.
APEC merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Uni Eropa (UE) dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Jadi demikian anak-anak untuk materi bagian B, C, D, dan E sudah Ibu bahas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Dan harapan Ibu kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kalian langsung tanyakan sama Ibu ya, materi yang belum kalian pahami. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.